Hai semuanya, kembali lagi bersama Maria Harintaisu. Saya mahasiswi semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan slide presentasi dampak masif korupsi. 1. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Beberapa dampak dari korupsi terhadap ekonomi yaitu: 1. Lesunya pemerintahan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. 4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. 5. Meningkatnya hutang negara. 2. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain, yaitu: A. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. B. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. C. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. D. Meningkatkan angka kriminalitas. E. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. 3. Dampak birokrasi pemerintahan. Runtuhnya otoritas pemerintah yaitu: 1. Matinya etika sosial politik. 2. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. 3. Birokrasi tidak efisien. 4. Dampak terhadap politik dan demokrasi, yaitu: A. Munculnya kepemimpinan korup, kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. B. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. C. Menguatnya plutokrasi korupsi yang sudah menyandera pemerintah pada akhirnya menghasilkan konsekuensi. D. Hancurnya kedaulatan rakyat. 5. Dampak terhadap penegakan hukum. 1. Fungsi pemerintahan mandul korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara. 6. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. 2. Lemahnya garis batas negara Indonesia dalam posisinya terbatas dengan banyak negara. 3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat, kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kekerasannya kehidupan. 7. Dampak kerusakan lingkungan. 1. Menurutnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. 2. Menurunnya kualitas hidup lingkungan hidup yang telah rusak akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri. Namun, lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya serta kualitas hidup global. Baik, sekian presentasi dari saya.
Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa.